Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya fungsi logaritma dari variabel kompleks ya. Logaritma yang variabelnya itu berupa variabel kompleks. Nah, ini juga merupakan salah satu fungsi elementer ya, di samping yang sebelumnya saya bahas, yaitu fungsi eksponensial. Baik, langsung aja kita awali dengan definisinya. Nah, di sini kita jelaskan dulu motivasi munculnya atau adanya fungsi logaritma dari variabel kompleks ya. Nah, di sini didasarkan pada pemecahan masalah ya. Jadi kita bagaimana memecahkan masalah dari kasus eksponen W sama dengan Z. Ini kan kasus seperti kalau W-nya bilangan kompleks, berarti dia seperti bentuk eksponen ya, gitu. Nah, ternyata kalau kita perhatikan gitu ya, eksponen W sama dengan Z ini kalau kita gunakan kesamaan, itu kan bentuknya seperti ini ya. Eksponen W itu kalau kita uraikan sesuai dengan definisi fungsi eksponensial yang kemarin, itu jadi seperti ini gitu kan ya. Di sini ingat ya, W-nya itu U plus IV. Sedangkan Z dalam bentuk eksponensial itu adalah R E I theta. Di sini tetanya pakai yang nilai utamanya ya. Nah, kemudian kita akan dapatkan ya eksponen U sama dengan R. Di sini dengan kata lain U-nya itu ln R, dan eksponen IV itu sama dengan EI theta. Nanti dapat V-nya itu sama theta ditambah 2NP. 2NP ini berarti N-nya dari 0, 1 dan seterusnya ya. Artinya ini perputarannya aja. Ternyata kita dapatkan U sama V. Jadi W-nya itu ya, maka bentuk W yang memenuhi persamaan ini itu adalah ln R gitu ya, ditambah I theta tambah 2NP. Nah, sekarang kalau kita substitusikan ya, karena eksponen W sama dengan Z, ini kan sebenarnya bentuk lainnya apa? W sama dengan log Z kan ya. Ini similar lah gitu. Ya, ini sama aja dengan W sama dengan log Z. Maka kalau W-nya kita ganti yang nilai yang kita dapat sebelumnya, kita akan dapatkan log Z itu sama dengan ln R ditambah I theta ditambah 2NP. Nah, ini bentuk fungsi log Z ya. Logaritmanya muncul di sini gitu. Jadi dasar dari munculnya logaritma itu dari sini ya pemikirannya. Nah, atau kita bisa tulis log Z sama dengan ln, nah R itu kan modulus Z ya. Jadi kita bisa tulis modulus Z, dan ini 2NP. Nah, ini bisa kita tulis sebagai apa? Argumen Z. Jadi yang ini kan tetanya itu apa? Tetanya berupa nilai utamanya ya. Jadi kita bisa log Z sama dengan ln modulus Z ditambah I argumen Z. Nah, kalau kita misalkan mau mencari nilai log Z, nilai utama dari log Z, nah ini akan terjadi ketika N-nya sama dengan 0 ya, karena si tetanya kan nilai utamanya ya. Dan notasinya itu hanya beda dikit nih. Kalau yang sebelumnya mah lognya L-nya L kecil, ya ini L-nya L besar. Jadi hati-hati ya, nanti jangan iseng antara log kecil sama L yang besar ini udah beda maknanya ya, sedikit beda lah gitu loh. Kalau yang log Z itu semua nilainya ya, semua nilai Z-nya, berarti N-nya kan ada tahingga nih, berarti ada semua nilai harus tercover. Sedangkan kalau log yang besar L-nya itu berarti hanya nilai utamanya saja yang diminta. Jadi kalau dia terjadinya hanya ketika N sama dengan 0, kita bisa sederhanakan nih persamaan ini menjadi ln modulus Z ditambah I theta gitu ya. Oke, nah ini dapat formulasinya. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soalnya ya. Kita misalkan ditanyakan Z sama dengan min 1 dikurangi akar 3I. Bagaimanakah bentuk log Z-nya? Ini di log Z-nya berarti yang umumnya ya. Nah, langkah pertama ya tinggal sama ya, kita ubah dulu si nilai kompleks ini, bilangan kompleks ini ke dalam bentuk eksponensial ya. Makanya perlu benar untuk menguasai yang perubahan dari bilangan kompleks ke eksponensial, itu perlu benar-benar dikuasai, terutama di menentukan tetanya gitu ya.
Theta itu kadang masih banyak yang salah. Oke, pertama kita tentukan dulu si modulus Z-nya, gampang ini ya, tinggal kuadrat nanti akan dapat 2. Nah, di sini tan-nya negatif akar 3, ingat ya, Y per X, negatif akar 3 per min 1 sama dengan akar 3. Nah, akar 3, ingat ya, akar 3 itu berarti 60 derajat kan. 60 derajat tapi kuadran 1. Sedangkan di sini yang diminta apa? Negatif. Berarti di kuadran 3 ya, di kuadran 3. Kuadran 3 itu berarti 180 ditambah 60 atau 240. Tetapi ingat ya, yang namanya nilai utama itu kan nggak lebih dari 180 ya. Dia di antara 180 sampai 180. Makanya kalau dia lebih dari 180 ya tinggal kita konversi aja ya, tinggal di misalkan tadi berapa, 240, tinggal kita kurangi aja 360 atau 240 dikurangi 360. Jadi dibacanya itu kalau dia lebih dari 180 dibacanya searah jarum jam gitu ya. Maka akan dapat nanti si nilai utamanya ini negatif 120 derajat sama dengan negatif 2pi per 3. Ini pokoknya kalau nanti bingung tinggal dilihat lagi video yang sebelumnya yang membahas tentang bentuk eksponensial ya. Oke, kita sudah dapatkan ini. Kemudian langkah berikutnya adalah tinggal dimasukkan aja ke formulanya yang kita dapat tadi, yaitu log Z sama dengan ln modulus Z, yaitu 2 ditambah I argumen Z nya ini. Argumen Z nya min pi per 3 ditambah 2np. Jadi kalau kita sederhanakan, ln 2 ditambah 2. Nah, ini bisa difaktorkan ya. 2-nya keluar, jadi ini pi nya juga keluar ya, 2 pi jadinya. Jadi tinggal n dikurangi 1/3. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk gambaran tentang fungsi logaritma dari variabel kompleks. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.